Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Waduh, kurang semangat. Apa kabar? Luar biasa. Ketemu lagi sama saya. Masih ingat nggak siapa? Pak Danang. Kok Pak Danang? Pak Dalang. Ya, saya Pak Dalang. Pak Dalang Dalangan. Ya, kalau biasanya ada Pak Dalang. Kira-kira acara apa? Programnya apa? Yang dulu itu loh ada yang ingat? Opera Van sekolah minggu. Oke, mantap. Sekarang kita masuk Opera Van sekolah minggu season 2. Kalau kemarin season 1, sekarang season 2. Nah, di season 2 ini Pak Dalang mau ngajak teman-teman semua, adik-adik semua untuk belajar tentang ketaatan dan ketekunan. Kira-kira apa ya? Ketaatan itu apa? Ketekunan itu apa ya? Pernah mendengar enggak kira-kira? Mungkin pernah, ada yang belum. Nah, kita mau belajar supaya kelak kita menjadi anak yang taat, anak yang tekun, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar dengan cerita. Pak Dalang punya cerita. Mau dengar? Mau. Oke, siap. Ceritanya begini. Diceritakan di dalam sebuah kelas. Di dalam sekolah, di sebuah kelas, ada seorang anak yang dia itu girang selalu, bahagia terus. Berasa kayak wah, hidup ini hanya bahagia saja. Tapi suatu ketika tiba-tiba berubah. Tiba-tiba si anak yang girang ini, yang senang bahagia tertawa ini, tiba-tiba bersedih. Tiba-tiba wajahnya ditekuk-tekuk, kurang lebih kayak gini. Nah, kurang lebih gitu. Ya pokoknya sedih. Kira-kira ada apa? Kenapa ya? Kok tiba-tiba dia sedih? Dia sedih sampai kesedihannya itu dibawa pulang. Jadi ketika pulang sekolah, di rumah juga begitu. Sedih banget. Nah, kira-kira karena apa ya si anak ini biasanya girang kok tiba-tiba sedih? Mau tahu? Yuk kita saksikan di TKR. Wah, hari ini matahari bersinar Iya, banget. Dan anak kebaikan Tuhan kita nyanyi yuk. Ayo, Nyanyi apa? Hari ini harinya Tuhan. Ini hari apa? Ini hari apa? Hari Tuhan. Kita nyanyi aja yuk. Teman-teman di rumah juga ikutan nyanyi ya. Ayo, kalian tadi pada ngapain? Tadi nyanyi Bu. Ayo, sekarang sudah jam 7, duduk. Kita mau mulai belajarnya ya. Siapin dulu, duduk yang rapi, duduk yang manis. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini akan memulai sekolah hari ini. Tuhan pimpin sertai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang ingat kemarin Ibu ngasih ulangan harian? Saya Pak. Nah, siapa yang bisa tebak nilainya? Ayo, siapa yang bisa tebak nilainya? Saya sih 100 Bu, soalnya bapak saya kan dosen. Ibu saya guru, kakak saya asisten dosen. Pasti pinternya nurang. Makin. Kalau saya 100 Bu. Kenapa? Sebelah dia. Jadi kamu nyontek? Kan nggak tahu Bu. Gak boleh sombong ya Henry. Ya. Adis juga harus jujur. Ibu bagi dulu ya.
Puspa, ini punya Adis, ini punya Edri. Tuh Coba kan, ini Bu. Dapat 100. Kalian ini. Puspa dapat berapa sih? Ih, nggak usah tanya-tanya deh. Sudah. Ayo coba itu. Dicatat lagi itu. Iya, Bu. Puspa, Iya, Bu. kamu kenapa sedih? Ada yang salah dengan hasil ulangan kamu? Kemarin aku nggak bisa ngerjain ulangannya, jadinya nilai saya jelek, Bu. Nggak apa-apa, nggak usah sedih. Tidak ada yang sulit di semua soal ulangan. Tapi kamu harus rajin belajar di rumah. Setiap hari paling tidak kamu harus rajin belajar. Ya, Susah, Bu, ulangannya kemarin. kamu harus teratur terus belajar. Kamu harus tekun terus belajar. Tidak ada yang susah. Pasti semuanya akan baik hasilnya. Seperti teman-teman yang lain. Mereka belajar di rumah sehingga mereka bisa mengerjakan ulangannya. Oh, gitu ya, Bu ya. Semangat ya. Makasih, Bu. Sudah selesai belum itu mencatatnya? Ya, Bu. Ya, kalau sudah masukkan tas, kita beres-beres, kita mau pulang sampai ketemu besok minggu depan. Ingat, minggu depan kita ada ulangan lagi belajar ya. Yeay. Hasilnya harus lebih baik dari hari ini. Ya, Terima kasih, Bu. Dadah, sampai ketemu Dadah. besok. Sekolah apa ya? Anak-anaknya kayaknya masih SD, tapi kok peralatannya ini ada renovasi. Teknisi kayaknya ini. Oh, ini tadi yang nilainya 107. Wah, ulangannya keren. Ini juga nih. Wah, apa ya ini? Dari penggaris. Wah, sekarang tahu ya menggambarnya gimana ya? Wah, biasa. Nah, gitu. Adik-adik udah nunggu. Ya, itu tadi ceritanya. Ternyata teman kita yang namanya Puspa tadi sedih karena ada yang ingat karena nilainya kurang bagus. Disebabkan kenapa? Karena Puspa tahu, Bu, saya nggak belajar, jadi saya nggak bisa mengerjakan. Oh, jadi ya pantes kalau nilainya kurang karena tidak belajar. Nah, lalu waktu itu terus bu gurunya menyuruh sama Puspa untuk rajin belajar, untuk tekun belajar. Nah, kira-kira Puspa taat enggak ya sama perintahnya bu guru untuk belajar di rumah? Gimana kira-kira ya? Kira-kira Puspa taat enggak sama perintah itu, terus kemudian tekun enggak belajarnya di rumah? Yuk kita lihat di TKR. Kenapa, Duk? Kamu udah pulang? Oh, mukanya putih itu kenapa? Jadi kemarin kan aku ulangan. Terus? Tapi nilainya cuma dapat 40. Berapa? 42. Udah, nggak apa. Kok bisa jelek itu kenapa, Duk? Kemarin kan ada diajar orang. Terus aku download itu terus main sampai pagi. Oke, main terus. Ya sudah, mulai sekarang Ibu kasih tahu ke kamu ya. Setiap hari luangkan waktu 2 jam untuk belajar. Baru boleh pegang HP, baru boleh nonton TV, baru boleh main sama teman-teman di luar. Ngerti, Dok? Ya, Bu. Udah, jangan sedih. Ibu aja yang sedih kalau kayak gini. Nah, sekarang jangan lupa satu lagi ya. Kalau mau belajar, jangan lupa berdoa. Pimpinan, Udah. pintar sekali. Udah, jangan bersedih, jangan khawatir. Sekarang kan sudah menyiapkan nilai yang baik buat anak-anak yang lagi. Oke? Ngerti, Bu. Ayo nyanyi dulu yuk. Ya, temenin ibu nyanyi. Kita mau nyanyi apa ya, Dok? Jangan kamu khawatir. Buat semangat kita.
diindikasi Tuhan, itulah tadi yang dilakukan oleh Puspa. Puspa ternyata menyadari Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang. Tapi kalau tidak belajar ya sama saja, tetap tidak bisa mengerjakan ulangan. Maka dari situ Puspa sadar, wah Tuhan sudah menyayangi, Tuhan sudah mengasihi, saya harus tetap tekun belajar. Bu guru memberi perintah, saya harus mentaati untuk belajar. Terus orang tua memberi perintah berapa tadi? 2 jam setiap hari. Itu juga terus dilakukan. Nah, Pak Dalang jadi ingat sama salah satu tokoh pemazmur bahwa dia juga seperti itu, dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dalam kondisi yang sangat menderita, dikejar-kejar sama orang jahat, sama orang-orang sombong. Yang dilakukan oleh pemazmurnya tekun dan tetap taat. Nah, waktu itu pemazmur itu terus bergiat, terus tekun berdoa dan taat kepada Tuhan. Ia meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyayangi dan mengasihinya. Nah, lalu kemudian kira-kira setelah Puspa rajin belajar, kira-kira apa yang terjadi ketika ulangan nanti? Kita saksikan lagi ya. Yuk kita lihat di TKR. Selamat siang anak-anak. Ya Bu. Sudah pada siap? Hari ini kita mau ulangan. Ya Bu, saya lupa belajar Bu. Kok lupa belajar gimana toh ini? Kamu pintar. Yuk, Ibu bagikan, semua masukin dulu ya, catatan-catatannya dimasukin dulu. Sudah tidak ada waktu untuk belajar lagi. Sekarang waktunya kita mau ulangan, ya? Tidak boleh. Ayo disimpan, itu disimpan. Ini kertasnya disimpan. Ibu bagikan soalnya. Dikerjakan dengan baik dan dengan jujur. Tidak boleh ada yang menyontek. Sekarang. Iya. Guru mau bilang nih, dimulai dari sekarang. Kerjakan yang baik ya. Henry, gak gambar-gambar. Ayo, waktunya udah lama loh ya. Sudah selesai? Nah, Bu. Ya, 3, 2, 1. Dikumpulkan, ayo semuanya dikumpulkan. Harusnya kalian bisa mengerjakan dan menyelesaikan tanpa ada yang salah. Kan sudah diberi waktu seminggu buat belajar. Gampang belajar. Ya sudah, sekarang boleh pulang. Besok Ibu bagikan. Ibu bawa pulang dan Ibu koreksi dulu ya. Boleh pulang Bu? Boleh. Kantin enggak? Nggak tahu. Iya. Wah, kelihatan sekali tadi Puspa ya. Kok garapnya itu kok wah seneng sekali. Kelihatannya apa yang dipelajari pas tepat sama soal-soal yang diberikan oleh Bu Guru. Ngomong-ngomong tadi Bu Gurunya namanya siapa ya? Saya kok kurang dengar atau belum perkenalkan diri ya? Tak kasih tahu. Saya tadi sudah di SMS. Namanya Bu Putri. Karena cewek ya. Oke. Mari sekarang kita melihat, karena tadi Puspa itu kok garapnya kok mantap sekali, sepertinya dia yakin pasti hasilnya bagus. Kenapa ya kira-kira ya? Setidak-tidaknya kita melihat karena Puspa percaya bahwa Tuhan itu menyayangi, Tuhan selalu menyertai, tapi Puspa juga mengimbangi dengan belajar, dengan taat kepada perintahnya guru, perintahnya orang tua untuk belajar, dan tekun untuk belajar, untuk berdoa, dan kemudian mengerjakan ulangannya. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Apakah bagus atau masih kayak kemarin? Kita lihat saja di TKR. Halo, Pak. Siapa yang penasaran sama nilainya? Ibu sudah bawa nilai ulangan kalian kemarin loh. Coba siapa yang namanya? Ibu panggil ya. Ya Bu. Henry.
Ya, Puspa, kira-kira Puspa dapat berapa ya? Tahu tuh, tapi aku Puspa belajar di rumah. sudah tapi nggak tahu nilainya. Selamat, kalian semua dapat nilai baik. Kalian pasti belajar ya di rumah ya? Ya, tuh. Belajar. Nah, anak yang pintar semuanya, karena anak-anak yang pintar tuh pasti mau belajar dan mau berusaha. Ayo sekarang kita memuji Tuhan. Ayo sekarang kita berdiri. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Bersama Tuhan Pasti Bisa, karena murid-murid ibu di sini semua mereka belajar dan memohon pimpinan Tuhan sehingga mereka mendapat hasil yang baik. Itu dia hasilnya. Ya, ternyata setiap upaya yang kita lakukan, kalau itu dilakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, penuh dengan ketaatan dan ketulusan untuk Tuhan yang telah menyayangi dan mengasihi kita, maka tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai. Nah, kembali lagi Pak Dalang, ingat sama pemazmur yang tadi Pak Dalang sampaikan ya. Ia selalu taat kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Ketika sedih, ketika dalam penderitaan, ia tidak pernah putus asa. Tetapi justru ia selalu berusaha untuk tetap hidup taat kepada Tuhan. Nah, nanti teman-teman bisa minta dampingan orang tua membaca dari Mazmur pasal 86 ayat 11. Kurang lebih begini. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jadi di sini kita melihat bahwa pemazmur tetap memohon kepada Tuhan untuk tetap, aku kepengen taat terus Tuhan. Tolong saya mau tetap taat. Saya mau tetap teguh. Nah, ini menjadi pesan untuk kita semua seperti yang dilakukan Puspa tadi. Dia tetap tekun, tetap taat, walaupun awalnya nilainya jelek, tetap taat, tetap tekun. Begitu juga kira-kira, kenapa kok pemazmur mau untuk tetap taat kepada Tuhan? Jawabannya ada di Mazmur pasal 85 ayat 15 yang demikian.
Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nah, ternyata karena pemazmur yakin bahwa Tuhan itu senantiasa menyayangi, Tuhan itu selalu menyertai, Tuhan itu selalu mengasihi teman-teman semua, mengasihi diri pemazmur. Maka pemazmur, aku mau mewujudkan syukur ini dengan aku hidup taat kepada Tuhan. Nah, untuk adik-adik semua, untuk teman-teman semua, dengan demikian usai sudah cerita Pak Dalang hari ini. Nanti kapan-kapan kita bisa lanjut lagi. Kita sudah belajar dari cerita hari ini tentang taat, tentang tekun, karena Tuhan sudah menyayangi, sudah mengasihi teman-teman semua. Nah, sekarang Pak Dalang mengajak kita untuk mengakhiri operavan sekolah minggu hari ini, dan kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, Pak Dalang mau pamit, dan kalau Pak Dalang pamit itu harus ada pantunnya. Nanti teman-teman yang di belakang dijawab ya. Siap? Siap. Teman-teman di rumah siap? Oke. Di sini taman, di sana taman. Cakep. Di tengah-tengahnya ada bunga yang anggun. Cakep. Hai teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjadi anak Tuhan yang taat dan tekun. Siap. Tuhan memberkati. Yuk, mari kita puji biarpun